Perkenalkan, nama saya Dewi Angdani, nomor absen 4. Di sini saya akan membacakan sinopsis dari sebuah novel yang berjudul Imperfect karya Meira Anastasia. Aku, Meira Anastasia, istri dari seorang public figure, Ernest Prakarsa. Aku seorang ibu dari 2 anak, yaitu Ski Tiara Solana dan Snow Aurora Arashi. Ternyata menjadi seorang istri public figure adalah perjuangan yang berat sekali, karena ekspektasi orang terhadap istri artis sangatlah tinggi. Apalagi buatku yang selalu berambut pendek, memiliki kulit yang cenderung gelap, gak on point, lemak di sana-sini, dan masih banyak ekspektasi netizen yang tidak terpenuhi, membuat keadaan semakin parah dengan adanya insecurity. Jadi aku harus gimana? Ini salah siapa? Kita tidak bisa mengatur orang, berharap orang tidak menyakiti kita. Yang bisa kita lakukan yaitu mengatur diri sendiri. Ada 2 pilihan, terima atau berubah. Ubah insecure jadi bersyukur. Perkenalkan, nama saya Vanessa Widya Pramesti, nomor absen 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang nilai moral dari novel Imperfect. Nilai moral adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Yang pertama, nilai moral digambarkan oleh penulis bahwa jangan mudah merubah diri sendiri karena omongan orang lain. Gambaran tersebut dideskripsikan secara langsung oleh penulis dalam cerita sebagaimana kutipan berikut. Dan yang paling penting, berubahlah karena kamu merasa perubahan itu akan membuatmu menjadi orang yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Bukan hanya karena apa yang orang lain pikirkan tentangmu atau karena orang lain yang memintamu berubah. Yang terdapat pada halaman 32. Nilai moral yang kedua. Nilai moral digambarkan oleh penulis bahwa olahraga dapat menjadi hal baik bila kita melakukan dengan benar dan dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Gambaran tersebut dideskripsikan secara langsung oleh penulis di dalam cerita sebagaimana pada kutipan berikut. Jadilah olahraga seperti seorang sahabat baik yang selalu ada untuk kita dan mengajarkan kita untuk berpikir positif, sehingga kita selalu bisa memberikan tantangan baru yang seru dan membuat kita bertumbuh menjadi manusia yang lebih kuat dan lebih baik lagi, yang terdapat pada halaman 108. Nilai moral yang ketiga. Nilai moral yang ketiga digambarkan oleh penulis bahwa jangan terlarut dalam kesedihan yang lama. Carilah bagaimana cara mengatasi solusi untuk menghilangkan kesedihan tersebut. Gambaran tersebut dideskripsikan secara langsung oleh penulis pada kutipan berikut. Jangan sampai perasaan-perasaan negatif yang kita rasakan berkembang biak dan beranak pinak. Kita malah akan semakin down, terpuruk, dan yang rugi adalah kita sendiri. Kalau bisa diselesaikan, langsung cari solusinya dan jangan bersedih terlalu lama. Kalau solusinya tidak bisa langsung dicari, mengalihkan perhatian adalah cara yang paling ampuh untuk membuat kita tidak semakin terpuruk. Dan kutipan ini terdapat pada halaman 114. Nilai agama adalah nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Saya di sini akan menjelaskan tentang nilai agama yang terdapat pada novel Imperfect. Nilai agama yang pertama digambarkan oleh penulis bahwa semua ciri fisik itu adalah pemberian Tuhan. Gambaran tersebut dideskripsikan secara langsung penulis di dalam cerita sebagaimana kutipan berikut. Ada pemberian Tuhan seperti bentuk mata, hidung, mulut, warna kulit, dan ciri-ciri fisik lainnya yang terdapat pada halaman 45. Nilai agama yang kedua digambarkan oleh penulis bahwa kita harus menghargai dan menerima semua pemberian Tuhan pada kehidupan kita. Gambaran tersebut dideskripsikan secara langsung oleh penulis di dalam cerita sebagaimana kutipan berikut. Tuhan memberikan kehidupan dan tubuh kita untuk dipakai, sebagaimana bentuk cinta kasih-Nya pada kita, dan menjaga tubuh kita dengan sebaik-baiknya berarti kita menghargai pemberian Tuhan, yang terdapat pada halaman 49. Perkenalkan, nama saya Indi Rahmawati, nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai budaya dan nilai sosial dalam novel Imperfect karya Meira Anastasia. Yang pertama yaitu nilai budaya.
Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Nilai budaya digambarkan oleh penulis bahwa kepercayaan masyarakat kalau gerak perempuan itu terbatas. Gambaran tersebut dideskripsikan secara langsung penulis dalam cerita sebagaimana kutipan berikut. Kalau sampai tidak dipinang atau dinikahi berarti menjadi aib keluarga. Karena dulu gerak perempuan terbatas, mereka hanya bisa menunggu untuk dinikahkan. Hal itu mungkin terbawa sampai sekarang. Walaupun zaman sudah berubah, kita sudah bisa bersekolah tinggi, tapi tetap saja sebagai perempuan kita dituntut untuk lebih memperhatikan penampilan daripada laki-laki. Kutipan tersebut terdapat pada halaman 67-68. Yang kedua yaitu nilai sosial. Nilai sosial yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Pertama, nilai sosial digambarkan oleh penulis bahwa Meira digambarkan sebagai seorang yang suka menolong kepada teman-temannya. Gambaran tersebut dideskripsikan secara langsung penulis dalam cerita sebagaimana kutipan berikut. Gak perlu melakukan hal-hal yang luar biasa, bisa menyebarkan hal positif dan memberikan semangat pada orang-orang terdekat, juga merupakan hal mulia. Kadang-kadang orang hanya butuh diberikan semangat dan diingatkan kalau ada orang yang mencintai mereka di dunia ini. Memberikan semangat pada orang yang membutuhkan bisa menyelamatkan mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kutipan tersebut terdapat pada halaman 44. Yang kedua, nilai sosial digambarkan oleh penulis bahwa kita sebagai perempuan untuk tidak seharusnya saling menyakiti atau ngejudge. Gambaran tersebut dideskripsikan secara langsung penulis dalam cerita sebagaimana kutipan berikut. Dari cerita mereka, para pelaku body shaming mayoritas perempuan juga, kadang-kadang malah teman-teman terdekat. Kutipan tersebut terdapat pada halaman 66-67. Yang ketiga, nilai sosial kasih sayang digambarkan oleh penulis bahwa kita harus saling mengakui kesalahan serta saling memaafkan satu sama lain. Gambaran tersebut dideskripsikan secara langsung oleh penulis dalam cerita sebagaimana kutipan berikut. Akhirnya suamiku meminta maaf karena sudah membuatku lebih merasa tidak nyaman dan berjanji untuk tidak mengungkit masalah ini lagi. Kami berpelukan lama sekali di pinggir jalan dalam mobil berdua. Kutipan tersebut terdapat pada halaman 74. Nama saya Muhammad Afif Afandi, nomor absen 16. Selanjutnya saya akan membahas mengenai nilai estetis. Nilai estetis yakni nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Adapun contoh nilai estetis yang terdapat pada novel Imperfect yakni yang pertama, sebagai ibu dua anak, kadang-kadang trik ketika anak-anak sedang cranky atau menginginkan sesuatu yang gak kita perbolehkan adalah dengan beri mereka distraction atau pengalihan perhatian. Pada kutipan tersebut termasuk ke dalam nilai estetis karena terdapat penggunaan bahasa gaul atau kekinian yang digunakan. Misalkan pada contoh cranky atau menginginkan sesuatu yang enggak dan memberikan mereka distraction. Itu mengapa kata tersebut termasuk dalam bahasa kekinian dan termasuk dalam nilai estetis. Yang kedua, rasa sedih, kesal, dan marah, pikiran-pikiran negatif langsung bermunculan, bagai laron di dekat lampu setelah hujan. Pada kutipan di atas, terdapat sebuah kalimat, bagai laron di dekat lampu setelah hujan, yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut mengandung majas personifikasi. Dan itu mengapa pada kutipan ini termasuk dalam nilai estetis. Yang selanjutnya, and you know what? Keringat yang keluar itu seperti menghapus jejak pikiran negatif, sakit hati, marah, kesal, dan semua perasaan buruk yang aku rasakan sebelumnya. Just like that. Karena kita fokus ke gerak postur dan mengatur pernapasan, bukan ke rasa sedih yang kita rasakan. Pada kata and you know what dan just like that itu termasuk dalam kata kekinian atau bahasa gaul, atau sehingga setidaknya terdapat teknik penyajian cerita yang berbeda. Itu mengapa
pada kutipan tersebut termasuk ke dalam nilai estetis. Nilai estetis digambarkan oleh penulis terkait dengan penyajian cerita dalam hal pemilihan kata. Dalam kalimatnya penulis menyajikannya dengan menggunakan pilihan kata-kata gaul atau kekinian. Gambaran tersebut dideskripsikan secara langsung penulis di dalam cerita sebagaimana kutipan berikut. Contoh yang keempat, dia tahu ini akan sangat menyakitkan untukku yang sangat insecure, tapi dia melakukan juga. Contoh yang kelima, kadang-kadang mereka juga ngomong hal-hal negatif, misalnya body shaming. Itu nggak benar-benar pakai hati. Yang keenam, akhirnya aku memakai bajuku lagi dan kami duduk berbicara tentang masalah budget. Yang ketujuh, aku udah jarang menjudge diriku di depan cermin. Menafsirkan pandangan pengarang. Maksud penulis menulis novel ini adalah memberikan edukasi melalui pengalaman yang pernah dialami oleh penulis dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri pada seseorang dan memberikan pesan mengenai cinta tidak memandang fisik. Saya mematriki nomor absen 17. Nomor 4. Menentukan sudut pandang pengarang pada novel. Yang pertama, sudut pandang orang pertama tunggal, yaitu sudut paling penulis sebagai orang pertama dalam cerita. Jenis tulisan ini ditandai dengan kata ganti aku. Orang terdapat pada kutipan Instagram pernah membuatku berada di titik terendah sampai rasanya ingin menyerah. Setiap foto dan video yang aku posting pasti akan menuai komentar, dan kadang capek banget rasanya membaca komentar-komentar orang yang menganggapku tidak cukup baik untuk menjadi istri seorang Ernest Prakarsa pada halaman nomor 10. Yang kedua yaitu sudut pandang orang pertama jamak, yaitu sudut pandang penulis sebagai seseorang yang bicara mewakili beberapa orang. Jenis tulisan ini ditandai dengan kata ganti kami yang terdapat pada kutipan pada foto kami berdua yang sedang tersenyum bahagia di pantai Kuta Bali. Kutipan tersebut terdapat pada halaman 11.